Kenapa jahe merah ini menguning batang dan daunnya? Seperti lalu ini ada yang mengerdil, ini bahkan habis. Sementara ini juga ada beberapa yang pertumbuhannya terhambat dengan dicirikan warna hijau kekuningan. Simak terus, kita akan belajar bersama di kebun teman sama budidaya jahe merah secara organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Aksara Agro belajar di kebun teman. Jadi sifatnya kita kan kalau berkebun ini masih belajar lah. Jadi kita itu bisa belajar di mana saja. Jadi kali ini kami belajar di perkebunan budidaya jahe merah teman kami. Lokasinya ini di MDPL rendah ya. Jadi ini lahannya terbuka. Jadi ini lahan di MDPL sekitar 100-150. Sementara kalau di Aksara itu kan di 520-an teman-teman. Nah, kita di sini tertarik untuk belajar mengevaluasi perkembangan jahe merah saat musim hujan. Jadi kebetulan tanaman jahe merah ini itu perawatannya sama teman-teman, secara organik semua. Jadi kami itu sering berdiskusi tentang perawatan budidaya jahe merah secara organik, baik itu saat mengantisipasi penyakit maupun saat permulai dari semai sampai pindah ke media polybag. Nah, topik yang kami angkat di sini itu, jadi ceritanya teman kami ini di awal musim hujan itu ada beberapa tanaman jahe merah beliau yang akhirnya itu kalah atau batang tunas sama daunnya itu kecoklatan teman-teman. Seperti ini teman-teman. Di ujung sana juga jadi agak kekuningan, lalu ini yang masih tersisa jadi coklat seperti ini. Nah, lalu di sini kita ngobrol bareng, kita kira-kira seperti apa masalahnya dan solusinya itu akan dicoba seperti apa. Karena kita yang di sini itu kan bertani, berkebun itu ya belajar bersama sembari mencoba. Jadi ilmu atau teori baru yang akan diaplikasikan itu juga nanti menyesuaikan dari tempat masing-masing. Jadi ceritanya itu awalnya tanaman ini tumbuh subur, relatif tumbuh subur, artinya masih tingkat warna hijaunya itu masih sama, tunasnya juga masih muncul, yang baru masih muncul. Ini usia 5 bulan ya teman-teman. Ini usia tanamannya 5 bulan, sama dengan angkatan jahe merah pertama yang di Aksara. Cuman di sini itu kemarin saat musim hujan turun relatif merata, itu tiba-tiba selang berapa lama itu langsung kondisi tunas itu berubah warna menjadi kecoklatan dan mati. Tapi kita berharapnya tunas baru masih akan muncul dari rimpang. Nah, jadi pelajarannya di sini itu kemarin kita langsung, bapak ini langsung membuat atap dari paranet yang warna hitam ini. Kalau ini seperti jaring, jadi teman-teman bisa menggunakan, tidak harus paranet ya teman-teman. Bisa atap nanti suatu ketika teman-teman mau mencoba pakai atap UV yang harganya lebih mahal, itu nggak masalah karena sah-sah saja teman-teman menguji coba bahan untuk bagian atap. Nah, jadi yang namanya air hujan itu kan asam teman-teman. Kalau intensitasnya sedang sampai tinggi dan sudah menerus, itu air hujan yang kena ke media ini, dia akan mencuci atau membilas nutrisi-nutrisi yang di dalam media sehingga jika media ini tidak ditambah nutrisi melalui pupuk organik cair, itu kandungan nutrisinya di dalam media ini akan kecil atau habis karena sudah kebilas sama air hujan. Nah, jadi mungkin kita juga meluruskan pemahaman secara umum bahwa di saat musim hujan itu kita jangan lengah, kita tetap melakukan perawatan seperti sedia kala, baik itu pupuk cair secara rutin, agar nutrisi yang dibilas atau tercuci oleh adanya turunnya air hujan itu digantikan atau tergantikan dengan pupuk cair yang kita berikan baru ke tiap-tiap polybag ini, ke karung seperti ini. Nah, jadi terlihat dari
warna airnya ya ini kecoklatan, ini bisa diartikan ini nutrisi dari media polybag yang kena air hujan lalu warnanya seperti coklat ini. Nah, jadi penambahan atau perawatan pupuk cair secara kontinu itu tetap dilakukan meskipun turun hujan, karena itu mengganti nutrisi yang tercuci oleh air hujan, sifatnya asam. Lalu yang kedua, beliau juga akhirnya sudah menambahkan lagi dolomit. Jadi dolomit ini ditaburkan lagi ke media bagian atas, itu juga cukup membantu menetralisir sifat keasaman dari air hujan. Nah, jadi dengan adanya paranet ini, harapannya ke depannya tanaman ini masih bisa, yang seperti ini dan yang di situ, yang di ujung itu masih bisa tertolong, dengan harapan tunas baru itu muncul. Dan itu tidak instan ya teman-teman, karena yang namanya organik itu kita butuh kesabaran. Jadi nanti tunas yang baru itu harapannya sudah mendapatkan nutrisi yang baru atau suplai nutrisi yang baru. Nah, jadi sengaja kami main atau berkunjung ke tempat Bapak ini untuk belajar bersama. Jadi kita saling bertukar pengalaman dari kebun masing-masing, apa kendala maupun permasalahan di tiap kebun itu, sehingga kita bisa bertukar pikiran. Barangkali ini bisa diaplikasikan di sana, atau di sana itu bisa diaplikasikan ke sini. Tapi teman-teman, dalam berkebun jangan mempunyai prinsip harus, karena semuanya itu tergantung kemampuan kita masing-masing. Jadi kalau memang Bapak ini akan membuat suatu greenhouse dengan atap plastik UV, tapi pada tahap pertama ini beliau membuat teduhan dari paranet dengan bambu seperti ini. Jadi ini seperti yang kami buat di kebun aksara. Nah, hal lain yang menjadi diskusi kami atau obrolan kami dari pelajaran ini itu gini teman-teman. Kenapa yang menguning itu di bagian pinggir? Sebenarnya yang di tengah itu ya juga ada beberapa, tapi kan ini di bagian sambungan paranet ya teman-teman. Itu bisa jadi memang ini di pinggir itu relatif lebih banyak kena air hujan potensinya daripada yang di tengah. Relatif rapat kan teman-teman, jadi masih hijau. Tapi juga bisa jadi juga itu kondisi medianya ini terlalu lembab. Jadi ada baiknya kalau teman-teman ngecek media itu tidak hanya bagian atas ya teman-teman. Jadi cek juga kelembapan di bagian tengah sampai bawah, karena itu merupakan perakaran ya. Meskipun jahe itu rimpangnya sifatnya tumbuh ke atas gitu, tetapi untuk akar itu kan ke bawah. Nah, kalau melihat posisi karung putih seperti ini kan, ini memang air itu masih bisa keluar, tapi prosentasenya kecil. Lain halnya kalau kita berupaya untuk membuat lubang-lubang di beberapa titik di sekeliling karung ini. Jadi dengan kita buat lubang seperti di polybag hitam itu kemungkinan besar air itu bisa keluar teman-teman. Jadi potensi kelembabannya itu lebih sedikit, relatif lebih sedikit. Nah, jadi beda teman-teman kalau di bagian atas mungkin ini tidak terlalu lembab, tapi bisa jadi di bagian bawah ini cukup basah atau lembab sekali. Nah, itu dengan cara kita membuat lubang di sekeliling titik ini agar air hujan maupun air saat kita semprot atau kocor pupuk organik cair itu kondisi media bagian tengah bawah itu tidak terlalu lembab. Jadi perlu lebih jeli untuk mengecek tingkat kelembaban ke semua karung atau polybag atau serumpun jika kita menanam di lahan tanah teman-teman. Mungkin itu teman-teman pengalaman yang bisa kami bagikan melalui video kali ini. Jadi saat musim hujan jangan lengah, jangan beranggapan bahwa kita akan lebih ringan dalam menyirami atau memberikan pupuk karena sudah kena air hujan. Justru semakin dengan adanya air hujan ini kita semakin harus lebih intens dalam merawat bahkan mengontrol setiap polybag atau setiap rumpun jahe merah. Semoga bermanfaat liputan kali ini di teman kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Karto Raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.